Hari ini mau buka bersama. Saya dengar ada yang berdoa, tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita hari ini mau buka bersama itu tokonya Kakak Kaila, ini Kakak Kaila sudah tinggi. Kakak mau buka bersama? Iya. Sama Kakak Kaila. Kakak puasa? Puasa. Puasa apa? Puasa maghrib? Iya, puasa maghrib. Kadang-kadang puasa setengah. Udah. Masih semangat? Semangat. Wadah. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman Sulaiman, yang saya hormati para sesepuh pebisnis, yang saya hormati saya Buret pada penyelenggara buka puasa bersama pada hari ini. Untuk penyelenggara buka puasa hari ini dirangkaikan dengan pengajian Tabukis Sidrap, dan insya Allah sebelum kita berbuka puasa akan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hadana ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan buka puasa bersama. Tidak terasa kita sudah berada di hari 19 kalau nggak salah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah puasa yang telah kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan insya Allah menjadikan diri kita menjadi mukmin yang sejati. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ibadah, kita harus mengetahui diri kita sebagai hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah, dialah orang yang mengetahui jati dirinya sebagai seorang hamba. Hamba tetaplah hamba di mata Allah, sekalipun dia sebagai seorang yang diberikan kedudukan oleh Allah, maka dia disebut hamba yang beruntung. Bu, kalau sandal atau sepatu, kalau kita letakkan di atas meja makan, apa ibu katakan itu hidangan? Ibu, kalau sandal atau sepatu kalau diletakkan di atas meja makan, kira-kira bapak ketawa tidak? Atau bapak senyum tidak? Atau mungkin sebaliknya, paling bapak mengatakan, oh mama, kenapa kau letak sandal di atas meja makan? Ya kan Bu? Begitu pula sebaliknya, kalau bapak letakkan sepatu di atas meja makan, pasti ibu katakan, kenapa kau letakkan sepatu di atas meja makan? Kenapa? Ibu dan bapak mengetahui tempat di mana tempat selayaknya sandal atau sepatu itu diletakkan. Ibu,
Kalau ibu lihat suami tak letak sepatu di atas kepalanya, pasti ibu bilang apa? Aduh, bagaimana nih bapak ini? Jangan sampai berdiri sedikit. Begitu pula sebaliknya, Pak. Kalau bapak lihat ibu letakkan sendal slopnya di atas kepalanya, pasti bapak tegur. Kenapa kok? Kenapa? Sendal dan sepatu tidak selayaknya diletakkan di atas kepala. Bu, kalau sendal tak, walaupun merek BlackBerry, merek apapun, dibungkus dengan emas, permata dan berlian, apakah ibu katakan sepatu itu emas? Tidak, pasti ibu mengatakan bahwa cantiknya sepatu itu. Ya kan, Bu? Secantik apapun sepatu dan sendal bapak ibu, letaknya di mana? Pasti di kaki. Tidak pernah saya lihat kalau sepatu dibungkus dengan emas berlian, tidak pernah saya lihat ada letakkan di atas piringnya, dijadikan ganti-ganti, atau dijadikan permata kalung, liontin, tidak ada. Intinya adalah apa? Tempatlah ditempatkan pada tempatnya. Jadi hamba tetaplah hamba di mata Allah. Sekalipun dia seorang presiden sekalipun, seorang raja sekalipun, tetaplah dikatakan hamba yang beruntung. Maka dari itulah kita sebagai hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diperhambakan oleh kemewahan dunia ini. Jangan sampai kita diperbudak oleh keindahan dunia ini. Harta boleh digenggam tangan kita, Bu, ya kan, Bu? Harta, semua kemewahan dunia cukup di tangan kita. Tapi jangan sampai kemewahan dunia itu mengalahkan diri kita sehingga kita letakkan di hati kita. Kalau sudah kemewahan dunia kita letakkan di hati kita, maka ingatlah, pasti kita akan diperbudak oleh duniawi ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita muhasabah diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, berapa jam saya selama ini? Sudah jam berapa ini? Sudah jam 5. Jam berapa kita buka? Masih lama deh. Masih lama saya cerita bicara kalau begitu. Insya Allah. Saya semangat karena kalau saya ceramah saya berdiri di sini, saya kalau tunduk saya ada kue. Saya kalau angkat ke sana ada kue paling itu. Insya Allah aman nih kalau saya ada ibu di sini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang rumah tangga, siapapun menginginkan rumah tangganya menjadi rumah tangga mawaddah warahmah wassakinah. Bu, pasti ibu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan rumah tanggaku mawaddah warahmah wassakinah. Jadikan rumah tanggaku surga sebelum surga. Ya kan, Bu? Tidak ada pernah saya dengar ada yang berdoa dia menginginkan rumah tangganya rumah tangga neraka. Tidak ada. Sekalipun mungkin kehidupannya setiap hari bagaikan neraka, ribut melulu, tapi kalau dia merintih berdoa, pasti dia berkata, ya Allah, kenapa rumah tanggaku begini, kasihan. Saya mohon kepadamu, ya Allah, jadikan rumah tanggaku mawaddah warahmah. Pasti dia inginkan itu. Maka dari itulah pada kesempatan ini saya akan coba mengupas. Kita akan coba membahas tentang bagaimana menjadikan rumah tangga kita mawaddah warahmah. Bu, insya Allah ya. Dengar Jaki, Bu, di depan, Bu. Alhamdulillah. Walaupun sudah hari ke-20. Ada sebuah kisah. Kisah ini diceritakan oleh saling memaafkan. Jangan sampai umur tidak sampai pagi hari. Tidak ada jaminan dari Allah
bahwa kita panjang umur, hidup atau bangun pagi harinya, tidak ada. Ada orang yang tidur tiba-tiba meninggal. Inilah, maka dari itu kata Rasulullah SAW, alangkah baiknya tatkala kita mau tidur, salinglah memaafkan di antara kita. Bu, bisa bu? Ibu? Insya Allah. Jadi saling maafkan sebelum kita tidur. Ini paling utama. Saya ingat kata Guru Tak Beralle. Saya ingat sekali. Beliau katakan, sungguh cilaka seorang wanita kalau dia sebelum tidur tidak minta maaf dengan suaminya. Sungguh cilaka juga seorang suami. Insya Allah, yang tadinya jin lagi main bola dalam rumah tangga, mungkin jin lagi main golf, atau mungkin jin lagi main tenis atau tenis meja, artinya pas sebut salamun Ibrahim, kaget itu langsung dia lari posisinya itu. Intinya itu dia tenangkan kita. Insya Allah. Nah, setelah kita sudah salamun Ibrahim, kita masuk ke rumah tangga, maka apa kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu cukup kita mengangkat kedua tangan. Bahasa Bugis pun bisa, Indonesia juga bisa. Tapi kata Gurta, maka ucapkan, Ya Allah, turunkan rahmatmu. Amin. Itu saja. Turunkan rahmatmu. Amin. Itu saja. Turunkan rahmatmu. Esok hari, pada waktu mau bangun tidur, mau keluar rumah, Gurta juga ajarkan. Ini pakaian laki-laki. Ya. Pada waktu mau keluar rumah, maka sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan kiri, kaki kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat itu apa namanya nih? Langit. Ya, kalau bahasa Indonesia ya begini. Nanti kita pakai bahasa Bugis nih. Thank you.